Tatapan Xiao Yan dalam. Jiwanya bersemayam di dalam tubuh Qi Feng dan Ling Yue, memungkinkannya untuk mengendalikan mereka setiap saat. Setiap gerakan mereka, setiap napas mereka, bahkan fluktuasi terkecil dalam jiwa mereka, semuanya berada di bawah persepsi Xiao Yan. Saudara-saudara senior, jaring telah ditebar, mereka bersikeras akan kepolosan dan respons jiwa yang sempurna. Metode Taiksu ini lebih licik dari yang kita duga. Mari kita tunggu dan lihat. Ikan yang sebenarnya akan datang untuk menguji kita. Suara tenang Xiao Yan terdengar di telinga Mei Ling di sampingnya. Alis Mei Ling berkerut saat dia menatap ke kejauhan, matanya menunjukkan campuran niat membunuh dan kebingungan. Adikku, aku masih belum mengerti. Permaisuri memperlakukan Ling Yue seperti anaknya sendiri, tindakan yang aneh dan tidak biasa, pilar dari Taiksu 1000 mesin. Apa sebenarnya yang dia janjikan, atau metode apa yang dia gunakan, untuk membuat mereka rela mengkhianati segalanya? Pengkhianatan ini seperti peninggalan zaman kuno, membuat merinding. Takut akan keuntungan, atau semacam polusi yang belum kita pahami. Xiao Yan bergumam di depan Bahtera. Taiksu, merusak segala sesuatu, metodenya tidak dapat diprediksi dan misterius. Mungkin pengkhianatan mereka bukan sepenuhnya dari hati mereka, melainkan jiwa mereka telah diputarbalikkan secara halus. Inilah sebabnya aku menyuruh kakakku untuk memeriksa jiwa mereka. Menyentuh mereka secara paksa mungkin akan memicu petunjuk tersembunyi tentang aturan di dalam diri mereka. Kesabaran adalah senjata terampuh kita saat ini. Saat Xiao Yan berbicara dengan Mei Ling, dia sedikit mengerutkan kening. Melalui ingatan yang ditransmisikan oleh klon Void Qi-nya, perang di Void Timur telah meningkat, dan dia harus pergi. Lokasi Mei Ling di alam dewa kuno telah terungkap, dan mereka harus pindah. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya mereka berpindah lokasi secara berkala. Mei Ling mengangguk pelan. Xiao Yan membalas salam itu dengan kepalan tangan dan telapak tangan sebagai penghormatan. Zhu memiliki kakak seniornya di sana, jadi tidak perlu terlalu khawatir tentang kekosongan timur. Ketiga Dewa Agung harus berpisah, memimpin jenderal mereka untuk melawan kekosongan besar. Pertempuran ofensif, yang meletus dari berbagai titik, tiba-tiba meningkat intensitasnya, seperti yang telah diprediksi Xiao Yan. Serangan dan penanggulangan Taiksu berlangsung berturut-turut. Sementara itu, di beberapa bintang super dari kekosongan timur, susunan teleportasi yang telah diatur sebelumnya di alam ilahi kuno memancarkan cahaya. Di tengah pancaran cahaya itu, sebuah kapal dewa kuno muncul, diikuti oleh sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya. Aura mereka dalam dan terfokus, tatapan mereka tajam seperti elang, tubuh mereka memancarkan niat membunuh dari pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, 10.000 prajurit yang telah menyeberangi lautan bintang tak berujung dari kekosongan selatan. Bala bantuan dari alam iblis abadi kuno, yang tiba dari kekosongan selatan melintasi lautan bintang tak berujung, bersama dengan tambahan 10.000 pembangkit tenaga tingkat abadi dari alam iblis abadi kuno, untuk sementara menekan invasi dari Taiksu. Namun, Taiksu tidak berhenti memanfaatkan luasnya kekosongan timur. Mereka terus mengganggu dan menyusup, dan tanpa sepengetahuan mereka, meskipun tidak ada pasukan besar yang masuk, beberapa prajurit Taiksu masuk, sehingga sulit untuk dimusnahkan sepenuhnya. Ini adalah taktik yang sangat sulit untuk dipertahankan. Jika ini terus berlanjut, Taiksu secara bertahap akan menerobos dengan cara ini sampai mereka menemukan kelemahan. Tindakan Taiksu, yang tampaknya sangat mahal, pada kenyataannya hanyalah memanfaatkan sumber daya sensi. Untuk mendukung upaya perang, Xiao Yan, melalui jiwa Void dan bersamaan dengan susunan teleportasi yang dibuat oleh alam dewa kuno, bergegas menuju Void Timur. Tepat ketika Xiao Yan melaju dengan kecepatan penuh menuju Void Timur, giok kitab bergetar, menandakan dimulainya konferensi kekacauan. Xiao Yan menemukan sebuah bintang, untuk sementara menghentikan langkahnya. Dengan sedikit gerakan mental, dia juga memasuki penjara kitab, dan platform batu di bawah kakinya, yang diukir dengan angka 9, muncul kembali. Xiao Yan mendongak, dan 10 platform lainnya menyala satu persatu,
hantu energi biru gelap mereka perlahan mengembun menjadi bentuk. Hanya satu platform batu, yang diukir dengan angka 2, milik Hua Ken, yang mulia surgawi 9 yang tidak hadir. Konferensi dimulai, dan semua orang berbicara bergantian, berbagi pikiran mereka. Suara orang pertama yang berbicara tidak diragukan lagi. Ketidakseimbangan antara dewa dan iblis di alam mistik surga barat semakin memburuk, dan aliansi telah runtuh. Kerajaan 10.000 Buddha berjuang untuk menekan mereka. Kebrutalan ras iblis semakin meluas, dan tampaknya tak terhindarkan bahwa keberadaan sutra kepunahan akan memicu perang antara dewa dan iblis. Suara orang ketiga perlahan terdengar. Kedengarannya seperti situasi di alam mistik surga barat sedang bergejolak, tetapi di alam kuno iblis abadi, semuanya berjalan seperti biasa, dan ketertiban di dalam alam tersebut terjaga dengan baik. Orang keempat berbicara, masih dengan gaya bicara Ye Beijing. Tampaknya alam kuno iblis abadi tidak relevan baginya. Dunia gunung dan laut sedang pulih, dan setelah campur tangan terakhir dari sutra kepunahan, semuanya secara bertahap stabil. Kelabang sedang memulihkan diri. Wu Jin kemudian berbicara, dan giliran Xiao Yan di bawah sosok Liu Yulan. Dia melihat ke arah mereka. Dia penasaran dengan apa yang akan dikatakan Tabib Suqian. Perang antara Taiksu dan Sensi telah dimulai. Ini adalah perang antar dunia. Ini adalah perang antar dunia. Kalian semua yang tinggal di 9 alam harus menjaga netralitas dan tidak ikut campur. Terlibat hanya akan meningkatkan variabel. Pidato Yukeos Wuyi Liu lugas dan tegas, mengandung peringatan yang tak perlu dipertanyakan. Pertempuran untuk dunia, pertempuran untuk 9 alam, sudah berkecamuk di bawah permukaan. Keseimbangan seluruh 9 alam telah terguncang oleh konflik ini. Saya percaya bahwa terlepas dari kemenangan atau kekalahan, baik alam ilahi maupun alam kekosongan mungkin akan jatuh, menjadi dunia sekunder dan tidak lagi menjadi bagian dari 9 alam. Namun, Seven tidak percaya pertempuran ini akan berakhir tanpa pihak manapun, berpikir itu akan menyebabkan tragedi bagi kedua dunia. Apa hubungannya urusan duniawi dengan saya? Kekacauan alam bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Saya hanya mencari kedamaian dan ketenangan, mengabaikan semua kebisingan dan keributan. Bahkan lebih taat beragama daripada Knight Beijing, tidak tertarik pada semua ini, hanya fokus pada dunianya sendiri. Tak lama kemudian giliran Xiao Yan untuk berbicara. Setelah rangkaian pidatonya, Xiao Yan merenungkan apa yang dikatakan Tabib Suqian. Ia tidak perlu mengatakannya secara belak-belakan. Kata-katanya mengandung makna yang lebih dalam, secara halus memberitahu Xiao Yan. Invasi Sensi oleh Taiksu melibatkan dunia lain. Terlebih lagi, kata-kata Tabib Suqian semakin memicu kebencian terhadap Taiksu. Tampaknya ia menginginkan kekalahan Taiksu bahkan lebih dari Xiao Yan. Karena itu, Xiao Yan akan semakin mengipasi api kebencian. Tindakan Taiksu bukanlah ekspedisi ke barat bersama para dewa, melainkan invasi terang-terangan, penjarahan, dan pembantaian nyawa yang tak terhitung jumlahnya di Sensi. Perilaku seperti itu mirip dengan perilaku bandit. Kata-kata Xiao Yan, yang diucapkan perlahan dan tanpa intonasi, menyampaikan kemarahan dan tuduhan yang tak terbantahkan. Ikatan di antara kita tetap tidak berubah sejak bibir kita jatuh dan gigi kita hilang. Hari ini, Taiksu menyerang Sensi. Kau mungkin bisa menonton dari pinggir lapangan, tetapi jika, sayangnya, Taiksu runtuh dan melahap sumber Sensi, jumlah ksatria akan melonjak, dan ambisi mereka akan membengkak. Menurutmu di mana kuku besi Taiksu akan berhenti saat itu? Kata-katanya membawa kekuatan yang menusuk jiwa. Kerugian yang ditimbulkan Taiksu bukan hanya malapetaka bagi Sensi, tetapi juga musuh bersama 9 alam kekacauan. Xiao Yan berbicara terakhir. Setelah dia selesai berbicara, pertemuan menjadi berat dan hening untuk waktu yang lama, seolah-olah tidak ada pihak yang mau maju untuk mendukungnya. 9. Apa gunanya semua yang kalian katakan? Semua orang fokus pada melindungi diri mereka sendiri. Perang ini hanya milik Taiksu dan Sensi.